Saran Ruben Amorim agar Amad Diallo jadi lebih berbahaya. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, menilai Amad Diallo memiliki potensi besar ketika bermain lebih dekat dengan gawang lawan. Saran tersebut diungkapkan setelah laga MU melawan Victoria Plzen di Liga Eropa. Sejak bergabung dengan United pada Januari tahun 2021, Amad Diallo memang lebih banyak bermain sebagai pemain sayap kanan. Namun, pada pertandingan di Dusan Arena itu, ia dimainkan sebagai gelandang serang bersama dua pemain lainnya dan berhasil memberikan dampak signifikan. Amad tampil cukup gemilang di babak kedua melawan Plzen, dan beberapa kali mampu menghasilkan peluang mencetak gol. Hal ini membuat Ruben Amorim percaya bahwa pemain asal Pantai Gading ini dapat menjadi lebih efektif jika lebih sering dimainkan dekat dengan gawang lawan. Saya rasa dia bisa menjadi pemain yang sangat baik di posisi tersebut, ujar Amorim dalam wawancaranya dengan TNT Sports. Meskipun penampilan Amad di babak kedua sangat mengesankan, Ruben Amorim menilai ada beberapa hal yang bisa diperbaiki. Salah satunya adalah cara Amad lebih sering datang ke lini tengah untuk menerima bola, padahal posisi tersebut seharusnya lebih berfokus pada serangan. Di babak pertama, dia terlalu sering turun ke bawah untuk mengambil bola. Dia perlu bermain lebih dekat dengan gawang lawan, di sekitar garis pertahanan lawan, jelas Amorim. Chelsea aktifkan klausul pembelian Jadon Sancho dari Man United. Sancho semakin nyaman di bawah polesan Maresca dan Chelsea siap mewujudkan kepindahan permanen sang winger dari Man United. Winger Jadon Sancho terus menunjukkan adaptasi yang berjalan baik di bawah Enzo Maresca selama berbaju Chelsea di musim 2024/25 ini. Kendati absen di sebagian jadwal laga November, tapi winger milik Manchester United ini sudah kembali di dua laga terakhir dan tampil cemerlang. Attacker Inggris itu total telah menghimpun 10 pertandingan di bawah komando Maresca musim ini, di mana dia mampu mengemas 2 gol dan 5 assist. Catatan yang terbilang cukup mengesankan. Lebih dari itu, Sancho juga turut memberi kontribusi terhadap laju Chelsea yang tiba-tiba kini berada di posisi kedua klasemen sementara, menyaingi Liverpool di pacuan juara. Menimbang kondisi Sancho yang semakin nyaman bermain di bawah Maresca, Chelsea tampak terpicu untuk mengaktifkan klausul pembelian dia di dalam kontrak peminjamannya di Stamford Bridge. Situasi pun sangat mendukung Chelsea untuk mewujudkan skenario ini. Menurut berbagai sumber di Inggris, Chelsea tertarik untuk mempermanenkan Sancho di musim panas mendatang dari Man United. Di dalam klausul kontraknya tertera bahwa Chelsea bisa membeli Sancho hanya senilai 20 hingga 25 juta pound sterling apabila mereka finish di posisi ke-14 atau lebih tinggi dari itu di klasemen akhir Liga Primer. Pogba picu kehebohan transfer dengan isyarat satu kata. Paul Pogba mengisyaratkan akan segera mengambil keputusan mengenai klub berikutnya saat ia bersiap kembali ke dunia sepak bola. Hanya 3 bulan lagi sebelum ia memenuhi syarat untuk tampil sekali lagi, mantan gelandang Manchester United itu bersiap untuk kembali bermain. Saat ini tanpa tim setelah berpisah dengan Juventus bulan lalu, larangan bermain Pogba akan berakhir pada Maret tahun 2025 setelah dikurangi dari 4 tahun menjadi hanya 18 bulan. Ini memberi pemain berusia 31 tahun itu kesempatan untuk membuktikan dirinya di dunia sepak bola sekali lagi. Dilanda cedera sejak keluar untuk kedua kalinya dari Old Trafford, pemain Prancis itu tidak bermain sepak bola secara reguler selama 4 musim. Saat ia berusaha untuk kembali ke puncak, Pogba sekarang mempromosikan dirinya secara online. Mengisyaratkan bahwa sesuatu mungkin akan terjadi, Pogba mengunggahnya ke Instagram. Ia menulis, loading dengan emoji pengatur waktu. Ucapan itu muncul tak lama setelah ia tampil di TV Brasil. Berbicara kepada influencer Brasil Luva de Pedreiro, Pogba ditelepon dalam sebuah acara bincang-bincang dan tampaknya ditanya berapa biaya yang diperlukan baginya untuk bermain bagi Corinthians. Dengan mantan rekan setimnya di United Memphis Depay yang bermain di klub raksasa Amerika Selatan itu, Pogba menjawab bahwa ia akan melakukannya secara cuma-cuma dan hanya ingin kembali ke lapangan.
Rasmus Højlund happy jadi pahlawan kemenangan MU. Striker Manchester United, Rasmus Højlund, mengaku sangat gembira atas keberhasilannya menjadi penentu kemenangan Setan Merah di markas Victoria Pilsen. Selepas laga usai, Rasmus Højlund memberikan komentarnya. Højlund mengaku bahagia karena ia tampil apik dan menjadi penentu kemenangan timnya. Namun, yang paling penting bagi dirinya adalah kesuksesan Setan Merah mengamankan 3 poin yang sangat mereka butuhkan. Rasanya menyenangkan bisa mencetak 2 gol, tetapi saya lebih bahagia dengan kemenangan ini. Instruksi yang saya dapatkan, maju ke depan dan cetaklah 2 gol, hanya untuk menggunakan kualitas saya, menjalankan alur permainan dan tampil agresif di depan gawang, ujar Højlund seperti dilansir dari Tribal Football. Yang pertama adalah sebuah tendangan tap-in. Bola mendarat di kaki saya. Saya merasa sedikit aneh tetapi bola masuk. Disitulah saya harus berada sebagai seorang penyerang. Gol kedua merupakan umpan yang bagus dari Bruno. Saya melihat sebuah peluang dan kami berhasil mencetak gol melalui sebuah tendangan bebas. Sangat penting. Kami ingin lolos langsung dari 8 besar. Jadi meraih poin sebanyak mungkin sangat penting bagi kami. Man United sepakati kontrak Diego Leon dari Cerro Porteño. Fabrizio Romano telah memberikan pernyataannya bahwa United telah mencapai kesepakatan lisan dengan klub divisi utama Paraguay Cerro Porteño untuk merekrut bek kiri Paraguay berusia 17 tahun tersebut pada tahun 2025. Aturan klub Liga Primer yang membeli pemain asing berarti bahwa ia baru dapat menyelesaikan transfer tersebut pada bulan Juni tahun 2025 setelah ia berusia 18 tahun. Disebutkan juga bahwa mereka akan membayar biaya sekitar 3,9 juta pound sterling, termasuk tambahan, dan lebih dari 2,7 juta pound sterling dalam tambahan berbasis kinerja. Romano juga mengklaim bahwa kesepakatan itu diurus oleh direktur teknis mereka Jason Wilcox, yang telah mengambil peran utama dalam transfer setelah kepergian mengejutkan dan asyik dari Old Trafford yang mengosongkan peran direktur olahraga. Leon belum pernah bermain di Eropa, tetapi akan memulai perjalanan baru dalam kariernya musim panas mendatang. Pemain berusia 17 tahun ini berhasil memukau para pencari bakat dengan penampilannya di klub divisi utama Paraguay, karena ia telah tampil 20 kali untuk Cerro Porteño sejauh ini dalam kariernya dan juga berhasil mencetak 2 gol. Pakar sepak bola Paraguay dari ESPN, Roberto Rojas, sangat memujinya. Seperti yang ia nyatakan, ia adalah pemain yang sangat menjanjikan, yang berhasil menembus tim utama di Cerro Porteño dengan sangat cepat.